Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang financing. Perkenalkan, nama saya Nisa Pawarni, dan saya bersama dengan 3 teman saya, Nadira, Diva Aprilian, dan MCQ Azrasya. Nah, materi yang kita bawakan ada 6. Yang pertama, debt, equity, securities, other methods, composition, dan remedies. Yang pertama, debt atau hutang. Pembiayaan utang. Yang pertama itu ada bunga. Jadi, kerugian dari kita meminjam uang adalah adanya bunga yang harus dibayarkan atas pinjaman. Semakin tinggi bunga yang dibayarkan, maka pengeluaran perusahaan semakin besar. Jika pengeluaran perusahaan besar, maka keuntungan yang didapat pun semakin rendah. Yang kedua ada capital atau modal. Semakin banyak modal yang dibutuhkan suatu perusahaan, maka kemungkinan mereka meminjam dana semakin besar. Contohnya adalah perusahaan yang banyak melakukan investasi pada bidang aset, seperti perusahaan industri. Perusahaan industri melakukan banyak investasi dalam bidang aset seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Jadi kemungkinan mereka meminjam dana semakin besar. Yang ketiga ada kolateral atau agunan. Agunan atau jaminan, ketika kita meminjam dana, maka pihak peminjam harus memastikan bahwa kita membayar atau mengembalikan dana yang kita pinjam. Maka di sini ada jaminan. Jaminan ini biasanya dalam bentuk aset yang dibeli dari dana yang dipinjam. Misalnya suatu perusahaan meminjam dana untuk membeli mesin, maka mesin tersebut yang dijadikan jaminan. Terus jaminan juga dapat berupa piutang. Jika perusahaan menjamin piutangnya, maka pihak peminjam akan mengetahui nih piutang dari perusahaan ini ada berapa. Jadi pihak peminjam akan meminjamkan dana yang lebih kecil dari piutang itu. Jika piutangnya ada 100 juta, maka pihak peminjam hanya dapat memberikan pinjaman sebesar 60/5% misalnya. Jadi pasti lebih rendah dari piutang yang dibuat jaminan itu. Yang keempat ada tingkat pinjaman. Bank menentukan tingkat bunga rata-rata yang mereka bayarkan atas simpanan mereka dan menambahkan premi saat menetapkan tingkat pinjaman. Premi ini didasarkan pada resiko kredit pinjaman atau kemungkinan gagal bayar. Selanjutnya ada fixed versus floating rates, atau suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Ketika perusahaan membutuhkan dana, mereka harus memilih nih antara pinjaman dengan suku bunga tetap atau pinjaman dengan suku bunga mengambang. Jika mereka memilih pinjaman suku bunga mengambang, maka bank akan menentukan perubahan suku bunganya setiap setahun sekali tergantung perubahan suku bunga utamanya. Pada gambar I1 ini merupakan gambar suku bunga tetap. Jadi selama periode berjalan, suku bunganya tetap. Misalnya suku bunganya 10%, maka seterusnya akan 10%. Tapi kalau suku bunga mengambang ditunjukkan pada I2 dan I3. I2 itu suku bunga mengambang naik dan I3 itu suku bunga mengambang turun. Selanjutnya adalah tipe pinjaman. Yang pertama ada ongoing operation. Ongoing operation ini atau pinjaman untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk produksi dan memasarkan produk, kan ada jeda waktunya sampai mereka menjual seluruh produknya sampai habis. Nah, di sini pinjamannya akan menyediakan dana untuk keperluan perusahaan agar menutupi pengeluaran sampai produk itu terjual. Yang kedua ada pinjaman berjangka. Pinjaman berjangka ini biasanya jangka waktunya 3-10 tahun. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk pembelian aset tetap. Yang ketiga ada jalur kredit. Jalur kredit memungkinkan perusahaan untuk meminjam dana hingga jumlah tertentu dengan batas waktu tertentu. Misalnya perusahaan meminjam dana 1 miliar dengan jangka waktu 1 tahun. Yang keempat ada SBA 7A.
SBA 7A ini adalah Small Business Administration. Jadi lembaga pemerintah yang memberikan jaminan bahwa sebagian besar, misalnya 75% dari pinjaman akan dilunasi, sehingga pemberi pinjaman memiliki kemungkinan kerugiannya lebih sedikit jika bisnis nggak bisa membayarkan pinjamannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Aprilia. Materi selanjutnya yaitu bonds atau obligasi. Obligasi yaitu sekuritas utang jangka panjang atau IOU yang dibeli oleh investor. Biasanya perusahaan besar lebih suka memberikan obligasi daripada memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan karena tingkat suku bunga mungkin lebih rendah. Nah, pemegang obligasi itu adalah kreditor, bukan pemilik dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Perusahaan kecil yang tidak terkenal tidak dapat menerbitkan obligasi. Bahkan jika mereka dapat menerbitkan obligasi mereka sendiri, penerbit obligasi biasanya menghasilkan lebih banyak dana daripada yang dibutuhkan oleh perusahaan kecil. Nah, ketika sebuah perusahaan berencana untuk menerbitkan obligasi, itu akan menciptakan sebuah indentur atau semacam perjanjian yang merupakan dokumen hukum yang isinya itu menjelaskan kewajibannya kepada pemegang obligasi. Misalnya, indentur yang akan menyatakan jaminan apa jika ada yang mendukung obligasi. Nah, obligasi terjamin didukung oleh jaminan, sedangkan obligasi tidak terjamin tidak didukung oleh jaminan. Indentur juga menyatakan apakah obligasi tersebut memiliki fitur panggilan yang memberikan hak kepada perusahaan penerbit untuk membeli kembali obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Nah, pemegang obligasi itu dapat mencoba untuk membatasi risiko gagal bayar dengan menegakkan perjanjian perlindungan yang merupakan pembatasan yang dikenakan pada kebijakan keuangan tertentu perusahaan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa manajer tidak membuat keputusan yang dapat meningkatkan risiko perusahaan dan oleh karena itu meningkatkan kemungkinan gagal bayar. Sebagai contohnya, beberapa perjanjian protektif yang dapat membatasi perusahaan untuk meminjam di luar batas utang tertentu sampai obligasi yang ada di Indonesia. Next. Selanjutnya, commercial paper atau surat berharga. Banyak perusahaan juga menerbitkan surat berharga yang merupakan jaminan utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan dalam kondisi keuangan yang sedang baik. Kematangan normalnya adalah antara 3-6 bulan. Dan dengan demikian, penerbitan surat berharga merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh pinjaman langsung dari lembaga keuangan. Nah, ada juga tingkat bunga pada surat berharga ini. Itu sangat dipengaruhi oleh suku bunga pasar pada umumnya saat penerbitan. Suku bunga sangat mempengaruhi dampak hutang pada perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan meminjam uang 1 juta untuk periode 5 tahun dengan tingkat suku bunganya itu 10%. Jadi dalam itu dia akan membayar bunga sebesar 100.000 di masing-masing 5 tahun ke depan. Nah, dengan demikian perusahaan yang membutuhkan pendapatan yang cukup untuk menutupi tidak hanya biaya operasionalnya saja seperti gaji, tetapi juga bunga tahunan. Ketika perusahaan meminjam uang dalam jumlah besar, maka mereka akan memiliki beban bunga yang besar untuk dibayar. Next. Kemudian common creditors atau kreditur umum. Nah, common creditor ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada commercial banks atau bank komersial, yaitu lembaga keuangan yang memperoleh simpanan dari individu dan menggunakan dana tersebut terutama untuk memberikan pinjaman usaha. Yang kedua ada saving institution atau lembaga tabungan, yaitu lembaga keuangan yang memperoleh simpanan dari individu dan menggunakan dana simpanan terutama untuk memberikan pinjaman hipotek. Yang ketiga ada finance companies, yaitu perusahaan keuangan, yaitu lembaga keuangan yang biasanya memperoleh dana dengan menerbitkan surat utang atau IOU dan meminjamkan sebagian besar dana mereka kepada perusahaan. Kemudian yang keempat ada pensiun funds, yaitu dana pensiun. Dana pensiun ini menerima kontribusi karyawan dan perusahaan terhadap pensiun dan menginvestasikan hasilnya untuk karyawan sampai dana itu dibutuhkan. Yang kelima ada insurance companies, yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini menerima premi asuransi dari penjualan asuransi kepada nasabah dan menginvestasikan hasilnya hingga dana tersebut dibutuhkan untuk membayarkan klaim asuransi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sini ada materi equity financing atau pembiayaan ekuitas.
Jenis pembiayaan ekuitas apa yang harus saya gunakan untuk mendapatkan dana? Yang pertama ada stok. Stok terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah common stock. Common stock itu adalah keamanan yang diwakili kepemilikan parsial perusahaan tertentu. Hanya pemilik saham biasa diizinkan untuk memberikan suara pada hal-hal kunci tertentu mengenai perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi, apakah akan menerbitkan saham biasa baru, dan apakah akan menerima proposal merger. Perusahaan dapat mengeluarkan saham biasa untuk menawarkan dana. Ketika saham baru dari saham diterbitkan, jumlah pemegang saham yang memiliki perusahaan meningkat. Lalu yang kedua adalah preferred stock. Preferred stock adalah keamanan yang mewakili kepemilikan parsial perusahaan tertentu dan menawarkan prioritas khusus atas saham biasa. Jika sebuah perusahaan tidak melakukan pembayaran dividen selama satu periode, ia harus membayar pemegang saham preference semua dividen yang dihilangkan sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Lalu yang kedua ada venture capital. Venture capital adalah usaha kecil. Orang-orang ini bertindak sebagai investor di perusahaan, bukan sebagai kreditor. Melainkan mereka mengharapkan bagian dari bisnis di mana mereka berinvestasi. Investasi mereka biasanya mendukung proyek yang memiliki potensi pengembalian tinggi tetapi juga memiliki risiko tinggi. Next. Lalu yang kedua ini adalah public firm. Public firm terbagi menjadi 3, yaitu IPO atau Initial Public Offering, atau biasa disebut juga go public, yang merupakan masalah saham pertama bagi publik. Perusahaan seperti Google, Yahoo, dan Amazon go public sehingga mereka akan memiliki dana yang cukup untuk mendukung ekspansi mereka ke perusahaan asuransi dan dana pensiun. Biasanya membeli besar jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah stock mutual fund. Stock mutual fund adalah perusahaan investment yang menginvestasikan dana gabungan yang diterima dari investor individu dalam saham. Dia membeli sejumlah besar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan tanpa meningkatkan utang yang ada di level tinggi dan tanpa bergantung pada laba ditahan. Perusahaan bisa mendapatkan jumlah dana dengan meningkatkan pembayaran bunga di masa depan kepada kreditur. Lalu yang kedua adalah secondary market. Pasar di mana sekuritas yang ada dapat diperdagangkan di antara investor. Dengan demikian, investor memiliki fleksibilitas untuk menjual saham bahwa mereka tidak lagi ingin memegang. Next. Nah, yang ketiga adalah debt versus equity, di mana pembiayaan ekuitas dan pembiayaan utang dibandingkan dalam pameran yang bisa dilihat di PPT ini. Dari pameran di PPT ini, bahwa bentuk pembiayaan utang membutuhkan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok. Sebaliknya, bentuk-bentuk pembiayaan ekuitas tidak memerlukan pembayaran apapun. Pembiayaan dengan saham dapat mengakibatkan pembayaran dividen, tetapi hanya jika perusahaan mampu membelinya. Tidak ada pembayaran pokok untuk pemegang saham karena saham tidak memiliki jatuh tempo. Perusahaan biasanya menggunakan berbagai metode pembiayaan untuk mendapatkan dana, misalnya General Motors, Ford Motor Company, Motorola, dan banyak perusahaan lainnya. Seiring mendapatkan dana dengan meminjam dari bank, menerbitkan obligasi, dan menerbitkan saham baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira. Yang ketiga, securities. Boleh di next. Di sini instrumen securities ada 3. Yang pertama, origination, yaitu bank investasi memberitahu perusahaan tentang jumlah saham atau obligasi yang dapat mereka terbitkan. Misalnya, menerbitkan surat berharga dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan harga pasar karena penawaran surat berharga yang diterbitkan dapat melebihi permintaan. Juga penerbitan obligasi memerlukan penentuan tanggal jatuh tempo, tingkat kupon, dan agunan.
Yang kedua ada underwriting. Di sini artinya adalah bank investasi menjamin harga kepada perusahaan penerbit, tidak peduli berapapun harga sekuritas yang dijual. Dengan cara ini bank investasi akan menanggung risiko jika sekuritas hanya dapat dijual dengan harga rendah. Bank investasi juga dapat mencoba untuk menjual sekuritas berdasarkan upaya terbaik dan tidak menjamin harga kepada perusahaan penerbit untuk penerbitan surat berharga yang besar. Bank investasi dapat membuat sindikasi penjaminan emisi, yaitu kelompok bank investasi yang berbagi kewajiban penjaminan emisi surat berharga. Yang ketiga yaitu distribusi. Di sini perusahaan penerbit harus mendaftarkan masalah ini ke Securities and Exchange Commission atau SEC. Ini akan memberikan SEC dengan prospektus yang merupakan dokumen yang mengungkapkan informasi keuangan yang relevan tentang sekuritas, seperti jumlah dan tentang perusahaan. Setelah persetujuan SEC, baru prospektus didistribusikan. Boleh di next. Yang keempat, other methods. Di sini yang pertama yaitu supplier financing atau pembiayaan pemasok. Ketika perusahaan memperoleh pasokan, nanti akan diberikan periode tertentu untuk membayar tagihannya. Ini disebut kredit pemasok. Misalnya nih, ketika sebuah perusahaan memesan toner mesin fotokopi, pemasok toner akan mengirimkan persediaan dan menagih perusahaan tersebut di kemudian hari. Dalam saat ini menunjukkan manfaat dari pembiayaan pemasok. Jadi pada diagram yang pertama yang di atas ini, perusahaan menerima persediaan pada tanggal 1 Maret, tetapi tidak harus membayar tagihannya sampai tanggal 1 Agustus. Jadi pada tanggal 1 Agustus, perusahaan kan udah menjual beberapa produk yang menggunakan persediaan tersebut. Jadi dengan demikian dapat menggunakan sebagian dari pendapatan yang diterima dari penjualan produk untuk membayar pemasok. Untuk diagram yang lebih rendah, yang kedua di bawahnya itu, menunjukkan bahwa tanpa pembiayaan pemasok, perusahaan harus memperoleh dana dari sumber lain. Di sini contohnya mungkin meminjam dana dari bank komersil pada tanggal 1 Maret untuk membayar pemasok pada saat itu. Jadi ketika perusahaan menerima pembayaran untuk produk pada tanggal 1 Agustus, dia baru dapat menggunakan sebagian dari pendapatan yang diterima untuk melunasi utang. Jadi dalam hal ini perusahaan harus meminjam dana selama 5 bulan dan mengeluarkan beban bunga selama periode tersebut. Jadi perbedaan antara dua skenario ini adalah jika perusahaan hanya mengeluarkan biaya persediaan ketika memperoleh pembiayaan pemasok, tetapi akan menimbulkan biaya persediaan ditambah beban bunga jika pembiayaan pemasok tidak tersedia. Boleh di next. Nah, yang kedua ini leasing, yaitu menyewakan aset untuk jangka waktu tertentu. Jadi perusahaan leasing memiliki kendali penuh atas mereka selama periode sewa tertentu dan mengembalikannya pada waktu yang ditentukan dalam kontrak sewa. Jadi keuntungannya adalah mereka tidak memerlukan pengeluaran modal yang besar seperti dalam pembelian, tapi perusahaan melakukan pembayaran sewa secara berkala. Contohnya nih, ketika perusahaan mempertimbangkan dan tidak tahu berapa banyak ruang pabrik yang diperlukan sampai dapat menilai permintaan produknya. Jadi perusahaan ini awalnya dapat menyewa ruang pabrik sehingga dapat berpindah pabrik tanpa harus menjual pabrik yang ada jika membutuhkan lebih banyak ruang. Next. Yang kelima ini akan dijelaskan oleh Nisa. Materi kelima adalah composition. Struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing yang dimaksud di sini adalah hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri adalah ekuitas. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Untuk itu, dalam menetapkan struktur modal, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Nah, beberapa karakteristik harus dipertimbangkan ketika menentukan struktur modal yang sesuai. Yang pertama, bunga hutang dapat mengurangi pajak. Yang kedua, terlalu banyak hutang meningkatkan risiko gagal bayar. Jadi walaupun hutang menawarkan keuntungan pengurangan pajak, tapi terlalu banyak hutang juga dapat meningkatkan risiko gagal bayar perusahaan atas utangnya. Yang ketiga, perusahaan cenderung menahan sebagian pendapatan sebagai bentuk pembiayaan ekuitas.
dan mengambil hutang jika mereka memiliki fleksibilitas untuk melakukannya. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempengaruhi efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya hutang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Oke, materi yang terakhir yaitu tentang remedies atau pengobatan. Di sini ini akan dijelaskan beberapa solusi tentang jika kita tidak bisa membayar utang. Next. Yang pertama ada extension atau perpanjangan, yaitu dengan memberikan waktu tambahan bagi perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang diperlukan untuk menutupi pembayarannya kepada krediturnya. Yang kedua ada composition, yaitu komposisi, dengan menetapkan bahwa suatu perusahaan akan memberikan kepada krediturnya sebagian dari utang mereka. Yang ketiga ada liquidation, yaitu likuidasi. Dengan kreditur dapat secara informal meminta agar perusahaan yang gagal melikuidasi atau menjual asetnya dan mendistribusikan dana yang diterima dari likuidasi kepada mereka. Kemudian yang keempat ada bankruptcy, yaitu kebangkrutan. Jika perusahaan dan krediturnya tidak dapat menyepakati beberapa perjanjian informal dan jika reorganisasi tidak memungkinkan perusahaan dan mengajukan kebangkrutan. Yang kelima ada formal remedies, yaitu pengobatan formal. Nah, jika kreditur itu tidak dapat menyetujui pemulihan informal, maka pemulihan formal mungkin perlu dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.